Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa kembali bersama Mas Tri kesempatan pagi, siang, sore dan juga malam hari ini ya. Ketemu sama Mas Tri lagi di kesempatan hari ini di sesiar ke 14 Juli 2021 dan diucapkan dulu selamat bergabung untuk semua subscriber Big Tulus Official. Salam jumpa, salam merindu dan juga salam kangen ya. Untuk yang sudah sering balik ke sini, Mas T minta supportnya buat dipencet tombol like, kemudian di share kalau memang perlu. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali nyimak video di channel ini, silakan please Mas terus minta supportnya buat dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga, dan juga di pencet tombol share-nya apabila penting ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Semoga di ucapkan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Gue ngomong apa sih, agak kurang konsen ya hari ini ya. Pikiran lagi nyabang kemana-mana guys, jadi lagi kurang enak suasana hatinya. Orang kalau moodinya kurang bagus, nggak moody ya, maksudnya gini, moodinya tuh kurang baik, jadi cara penyampaiannya akan selalu salah. Maksudnya nggak enak aja gitu loh. Pokoknya selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua, dari Sabang sampai Merauke, dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali. Mas T ucapkan selamat bergabung. Mas T doakan sekali lagi untuk yang lagi nonton video ini, mungkin saat ini sedang sakit, apapun sakitnya, entah penyakit apapun yang Allah berikan kepada kita, Mas T doakan mudah-mudahan Allah angkat sakitnya dengan baik, amin. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga, untuk yang lagi nonton video ini, semoga Allah limpahkan rizki yang melimpah, yang paling berkah dari Allah, amin. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas Allah berikan pekerjaan terbaik untuknya, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas diberikan bertemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya, semoga Allah lancarkan rizkinya, diberikan rizki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah, amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terus minta support dari Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal yang sedang terjadi saat ini. Mas T udah mulai klieng-klieng puyeng mikirnya, karena aku dengar-dengar kabar katanya PPKM darurat mau diperpanjang lagi guys, sampai tanggal 17 Agustus katanya ya. Berita-berita hoak yang Mas Tulus baca katanya tanggal 20 ini akan diperpanjang lagi. Kalau bisa Masya Allah, kalau bisa janganlah pemerintah please, karena jenengan PPKM darurat toh, tidak ada bantuan yang jenengan kirim untuk kami ini. Jadi untuk kami yang betul-betul stop pekerjaannya, tanpa bekerja, ya memang kami tidak mati karena corona, tapi kami akan mati karena kelaparan ya. Karena kami nggak ada yang kasih rezeki, karena kami nggak ada yang ngasih makan, kami nggak kebagian bantuan apapun. Jadi please saranku sama pemerintah, jangan ada PPKM lagi, berikan peraturan yang lebih ketat juga nggak apa-apa. Yang terpenting tetap bisa kerja, tetap bisa nyari rezeki. Cuma kalau PPKM jenengan yang di atas itu cuman ngomong PPKM diliburkan, di stop, suruh di rumah, terus gak jenengan kasih makan, oke, kami nggak mati karena corona, tapi akan banyak orang yang meninggal karena apa? Karena kelaparan, karena pikiran macam-macam ya. Kalau yang sudah punya anak istri, bagaimana cara mereka kasih makan? Kecuali jenengan pikirkan gitu loh. Kecuali rakyat yang jenengan suruh PPKM ini jenengan pikirkan. Ayolah pemerintahku, pemimpinku yang baik, yang di jalan Allah insya Allah. Jadi kalau mau dikasih PPKM lagi, difikirkan untuk yang beberapa warga-warga yang memang tidak memiliki pendapatan secara khusus gitu loh. Sudah rezekinya nggak ada, suruh ngikutin aturan pemerintah, disuruh minum vitamin, suruh beli masker, suruh ini, suruh itu, tetapi kami tidak ada modal sama sekali. Lama-lama ya gue mau ngerantes ki pikiran, hati dan pikirannya bingung mau masak apa, mau makan apa, anak istri saya mau makan apa. Sedangkan saya disuruh di rumah, saya patuh dengan pemerintah, tapi pemerintah nggak patuh dengan kita. Pemerintah nggak mikirin kita. Ayo RPA. Jadi kalau bisa jangan PPKM lagi lah, sudah biarkan
semuanya berjalan dengan lancar, tetapi tetap diberikan pemahaman-pemahaman soal tentang virus ini yang luar biasa berbahaya ini, karena semakin kesini semakin bahaya ya. Ayolah pemerintah, saya minta tolong, karena saya sendiri aja yang sendirian di Jakarta sudah mulai ngerasa pusing gimana cara ngebaginya. Duit dari mana, mau kemana, mau makan apa, itu udah bingung banget. Sudah pusing saya yang sendiri. Bagaimana kalau yang sudah berkeluarga, anak mau daftar ulang, mau sekolah, beli buku, segala macam. Masya Allah, saya kadang nggak habis pikir, nggak ngerti caranya gimana. Saya aja yang sendiri pusing mikir keuangan saya, apalagi kalian-kalian yang memang sudah punya keluarga, ada yang harus dengan sedekah, maksudnya ada yang harus dinafkahi. Wah, kalau saya kayaknya kepala saya pecah. Makanya banyak orang meninggal bukan karena corona juga sih, karena gangguan hatinya sendiri. Saking sudah pusing, mumet, darah tinggi, jantung, meninggal. Divonisnya COVID, ada juga yang kayak gitu, padahal bukan. Ya, ayolah, mudah-mudahan saya, jenengan, dan kita semua yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang pilihan yang memang Allah berikan izin, Allah jauhkan dari musibah, bala, virus, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah lekas mengangkat derajat kita ini yang sedang dalam kondisi sedang tidak baik karena adanya PPKM dan lain sebagainya. Semoga sebelum PPKM aja kita masih kembang kempis, baru mau nafas sebentar PPKM lagi. Sedangkan saya termasuk orang perantau. Yang saya pikirkan tuh orang-orang seperti saya yang merantau dari jauh dari keluarganya, kemudian dengan berbagai macam cara bertahan hidup di Jakarta, tapi terkena dampak PPKM. Itu yang saya pikirkan ya. Semoga saya, jenengan, dan kita semua yang nonton video ini, semoga termasuk orang-orang yang segera Allah angkat derajatnya dari keterpurukan karena adanya PPKM ini. Sekali lagi, pemerintah mungkin tidak memahami sejauh ini, mereka tidak melihat kondisi rakyat sejauh ini, tapi ini saya jelaskan. Mudah-mudahan yang nonton kemudian, oh iya ya, gini, mudah-mudahan ya. Tadi itu adalah suara rakyat. Terima kasih banyak untuk yang sudah selalu bersedekah melalui Big Tulus Official. Teman-teman Big Tulus Official, terima kasih banyak yang sudah bersedekah terus. Mudah-mudahan sih ada waktu di bulan Juli ini bisa bersedekah nasi box ya. Dan kalau memang tidak bisa mungkin saya undur lagi, tetapi mohon maaf karena banyaknya pesan yang masuk menyampaikan kenapa nggak dilarikan ke yang masjid, kenapa nggak yang dilarikan begini. Permasalahannya adalah dana ini dari orang banyak, jadi saya nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Dan kalau mau mengumpulkan yang lain untuk ngasih saran begini, saya juga tidak punya kewenangan apapun, sehingga ya saya akan menyalurkan sesuai dengan amanah yang menitipkan, gitu aja, supaya tidak terlalu jadi beban buat saya sendiri ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bersedekah. Semoga Allah yang menukar, semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua dengan diijabahnya dengan berbagai macam jenis keperluan baiknya, juga diijabah berbagai macam jenis hajat dan juga niatnya dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Amin. Bagaimana caranya kalau mau sedekah Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Yang mau sedekah sangat Mas Teh tunggu. Terima kasih. Ayo silakan klik kolom deskripsi. Oke? Ada satu fenomena yang lagi menarik banget yang memang banyak masuk dari seminggu yang lalu, tapi karena posisi Mas Tulus itu belum terlalu fit atau belum terlalu bagus untuk membahas itu, jadi Mas Tulus belum berani membahas itu, sehingga baru hari ini Mas Tulus coba angkat cerita ini ya. Karena banyak sekali DM di Instagram yang menyuruh atau meminta saya untuk membahas ini. Apa kira-kira yang perlu dibahas Mas Tulus? Mungkin teman-teman yang menyaksikan media sosial, TokTok dan lain sebagainya, mungkin beberapa hari ini atau seminggu belakangan ini mungkin kalian akan memahami atau mengerti tentang fenomena tumbal brondong dari pesugihan yang ada di pesugihan elit yang ada di salah satu tempat di wilayah DKI Jakarta Selatan. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa berita viral di mana ada seorang MC perempuan diundang sebagai MC di salah satu acara birthday party
di daerah Jakarta Selatan, dan dengan lantangnya dia menyampaikan diajak begini dengan budget sekian juta, kemudian nanti akan ada tumbal berondong dan lain sebagainya. Akhirnya pecah viral, dan kemudian si perempuan ini mengklarifikasi bahwa kejadian itu juga tidak bisa dijelaskan secara nalar karena dia juga masih mencari tahu, dan yang pasti tiba-tiba dia bikin statement kalau pembahasan itu ditutup atau dia sudah meng-closing poinnya itu apa aja. Jadi banyak yang masih penasaran kira-kira betul atau tidak. Terus lalu bagaimana sebetulnya, apakah memang betul ada pesugihan yang memanfaatkan tumbalnya itu dari seorang berondong. Nah, kita bakal bahas itu. DM di Instagram yang sudah ramai, sudah banyak masuk ke saya akan jawab ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan titik terang sedikit, tetapi sekali lagi yang Mas Tulus jawab ini adalah sesuatu yang dari segi pandang Mas Tulus sendiri. Jadi jenengan jangan sama ratakan dengan yang lain-lain, karena saya juga tidak pernah nonton video-video yang lain. Saya selalu mengulas dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat. Oke? Jadi ini versi saya, bukan versi siapapun. Percaya yo monggo, tidak pun tidak masalah. Yang pertama adalah kita bahas dulu apakah si perempuan ini jujur atau tidak. Jadi pertanyaannya tuh banyak yang masuk, Mas Tulus, perempuan ini berdusta atau tidak sebetulnya? Kalau dari yang saya saksikan dari video-video yang jenengan kirim ke saya, ada beberapa link video yang dikirimkan ke saya. Ada beberapa link video yang dikirimkan ke saya, kemudian saya analisa. Saya melihatnya sih sebetulnya, saya melihat si perempuan ini tuh nggak mengada-ngada, hanya berpura-pura karena pura-pura pengen viral, kemudian membahas ini, mengangkat ini, atau sengaja diskenariokan atau sengaja dibikin atau dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah cerita. Buat saya kemungkinannya itu ada sekitar 80% memang kenyataannya seperti itu. Bukan dibikin-bikin, tetapi memang ada jalur ceritanya. Akan tetapi, secara nalar pribadi, secara nalar kita sebagai manusia, ini kan pesugihan, ini kan aib. Yang berkecimpung di dalamnya adalah sosialita yang katanya di tempat-tempat elit. Berarti pesugihan yang luar biasa. Apakah kira-kira hal ini akan dibongkar sedemikian gampangnya? Apakah kira-kira orang yang lagi butuh orang terus tiba-tiba terbuka sedemikian rupa? Saya sedikit tidak percaya. Karena saya rasa hal-hal seperti ini harusnya diskret ya teman-teman. Harusnya rahasia sekali. Gak mungkin kok kita tuh punya aib, punya pesugihan, terus sengaja kita nyari orang buat nge-MC di acara saya, terus saya jelaskan nanti akan ada begini mbak, nanti ada kena tumbal berondong. Bodoh kalau buat saya ngelakuin kayak gitu. Jadi kalau toh direkayasa oleh si MC, saya sih kan tadi saya bilang 80% saya percayanya. Jadi saya lebih mensupport si MC. Saya percaya kalau memang itu cerita memang sebetulnya ada. Akan tetapi ketika ini ternyata oknum tertentu yang memanfaatkan untuk sebagai media supaya viral dan lain sebagainya, itu mungkin bisa. Atau teman ataupun orang yang diajak WA-an tadi yang menceritakan tentang tumbal berondong dan lain sebagainya, itu kemungkinan ya mungkin fiktif atau sengaja orang yang memang ingin meledakkan cerita ini gitu loh. Mungkin ada cerita itu, akan tetapi alangkah bodohnya kita sebagai seorang pelaku pesugihan, kita bongkar aib kita sendiri depan orang banyak. Kita bongkar depan orang. Dan ya sayangnya lagi, si perempuan yang diajak ngebongkar ini malah nyebarin aibnya lewat tok-tok. Meskipun bagi dia ya ini kan ajakan aneh. Dengan bayaran sekian, kemudian katanya birthday party, tapi kenapa tiba-tiba ada tumbal berondong dan lain sebagainya? Kenapa pesertanya berondong dan lain sebagainya? Lalu kenapa kalau memang ini kan secret, inikah hal rahasia, kenapa harus dibongkar sama MC? Coba kita pikir dengan nalar kita.
Apakah kalau jenengan pelaku pesugihan, apa dengan gampangnya kamu akan buka? Hei, aku punya pesugihan loh. Pesugihanku tumbalnya brondong loh. Kalau buat saya itu bodoh. Kalau toh ada orang seperti itu bodoh ya. Oke, soal kebenaran atau tidaknya biar kita jelaskan atau kita serahkan ke pihak yang berwajib. Suatu ketika pasti akan terbongkar. Apa sih perempuan MC ini buat-buat omongan, atau memang sengaja dibikin skenario seperti ini, pura-pura ada yang WhatsApp dan lain sebagainya. Saya rasa pihak berwajib pasti akan bisa memecahkan kasus ini. Pasti akan terpecahkan. Entah memang perempuan ini pura-pura, karena saya melihat kemarin di channel YouTube-nya si perempuan ternyata mengklarifikasi kemudian meminta maaf untuk menstop video ini. Jadi saya nggak ngerti lah, kalau memang lu nggak salah kenapa lu takut? Kalau memang nggak ada rekayasa kenapa kamu berhenti? Mungkin ya kita nggak pernah tahu apa urusannya, bagaimana caranya. Jadi sehingga menurut saya kebenarannya ini ya sekitar 50-50 lah. Bisa jadi memang intinya nih perempuan betul-betul, tetapi ternyata ada yang membuat-buat ceritanya. Ada yang WhatsApp kemudian sengaja membuat cerita ini sehingga viral. Kemudian viral dengan diceritakan oleh si MC perempuan ini. Atau mungkin perempuan ini juga yang MC perempuannya bohong kemudian sengaja dibuat, juga kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, biarkan kita serahkan kepada pihak berwajib, karena kan jejak digital tuh nggak mungkin bisa hilang. Jadi saya yakin pasti pihak kepolisian akan bongkar yang sebenarnya. Nah, hal menarik yang dipertanyakan melalui Instagram ke Mas Tulus adalah apakah sebetulnya ada, Mas Tulus, pesugihan yang menumbalkan seorang berondong atau seorang anak laki-laki yang sebetulnya belum menikah kemudian masih perjaka? Apakah sebetulnya ada pesugihan semacam ini? Jawaban saya, memang ada pesugihan semacam ini. Sehingga konon katanya si berondong ini adalah seorang berondong, maaf istilahnya itu gigolo ya saudaraku. Jadi dia itu dipelihara sama tante-tante, dimodalin, dikasih uang banyak, miliaran sampai ratusan juta. Pada dasarnya, pada kemudiannya ketika dia sudah memanfaatkan hasilnya atau memakan uangnya dengan banyak, maaf ya, dengan berbagai macam jenis rumah, mobil dan lain, kemudian ditawarin mau jadi tumbal, terus mau. Buat saya itu bodoh, ya toh. Jadi sekali lagi ya, ceritanya tadi agak sedikit disangsikan, betul atau tidak. Sekali lagi, pesugihan ini adalah sesuatu yang secret, sesuatu yang rahasia, sangat rahasia sekali. Jadi kalau misalnya ada pesugihan itu bor terbuka lebar, nyari tumbal, sengaja dibeli, mau jadi tumbal apa enggak, persetujuan dari si berondong, buat saya itu aneh, nggak nyambung. Sehingga makanya saya meragukan, saya anggap 50-50 lah, supaya lebih mudah. Kita tunggu sampai nanti pihak kepolisian yang membuka ini, kira-kira jalurnya seperti apa. Pasti akan terbuka, pasti akan kebongkar suatu ketika nanti. Nah, dalam hal ini kita bakal bahas soal tumbal berondong atau pesugihan tumbal berondong. Sebetulnya bukan hanya berondong. Tumbal ini bisa berondong, bisa perawan, bisa perempuan yang belum menikah dan memang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali. Nah, yang diceritakan di video viral itu, berondongnya kan sudah dipelihara sama tante-tantenya, ya sudah pasti melakukan hubungan tertentu dong dengan tante-tantenya. Terus di mana perjakanya si berondong? Apa karena dia belum menikah? Apakah itu sudah berarti, apakah bisa dibilang dia masih perjaka? Seorang perjaka itu seseorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali. Itu yang sebetulnya bisa digunakan sebagai tumbal. Perempuan yang betul-betul masih perawan, belum pernah berhubungan badan sama sekali, atau laki-laki yang betul-betul berondong yang belum pernah melakukan hubungan seksual sama sekali terhadap sejenisnya, lawan jenisnya maksudnya.
Itu yang dimaksud untuk tumbal. Mungkin bangsa jin akan mau anak-anak suci seperti ini, karena bagi mereka ini anak-anak suci, karena mereka betul-betul belum pernah menikah, mereka belum pernah melakukan hubungan seksual, berarti mereka tuh masih sangat bersih posisinya. Lah, kalau tumbal berondongnya itu ternyata berondongnya sudah dipelihara sama tante-tante, udah dapat rumah, dapat mobil, maaf ya, sudah pasti melakukan hubungan yang enggak-enggak dong. Ya toh, terus apa yang mau dimakan sama bangsa jin? Berondong yang sudah dipelihara tadi hanya gara-gara dia belum menikah, hanya karena dia masih muda. Tapi kan dia sudah melakukan hubungan seksual dengan si tantenya. Susah. Kemungkinan kecil sih kalau berondongnya itu bisa dijadikan tumbal, kecuali pesugihannya itu jalurnya tidak seperti itu. Karena pesugihan yang dimaksud di sini yang mengorbankan seorang berondong dan perawan tadi, ini sudah pasti mereka minta yang betul-betul masih perawan, betul-betul masih berondong yang masih perjaka, bukan sekadar tumbal-tumbal biasa. Berbeda konsepnya ketika pesugihan ini memang adalah pesugihan yang ada kok pesugihan yang memang efeknya itu ataupun segi ritualnya menjalaninya adalah dengan ritual seksual atau esek-esek. Banyak yang seperti itu. Maaf, di gunung A, di gunung B katanya pernah ada yang mencoba membuka tabir ini, ternyata betul ada yang seperti ini. Dan kenyataannya betul. Yang hubungan suami istri kamu harus melawan, kayak istilah kalau bahasa di dunia kesehatan seksual dewasa itu adalah swinger, atau mereka sering bertukar pasangan antara istri dan juga suami, suaminya dengan istrinya, istrinya dengan suaminya misalnya. Ini adalah sebuah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai media pesugihan juga ada. Jadi tumbal dalam hal ini, tumbal yang dimaksud adalah tidak selalu manusia. Tumbal tidak selalu manusia. Bahkan ada yang jadi tumbal itu adalah pelakunya sendiri. Akan tetapi jatuhnya kapan, terjadinya kapan, itu setelah pesugihan tadi habis masa perjanjiannya. Jadi kalau misalnya, saya rasa sih dalam video itu kalau misalnya realnya ya saya rasa bodoh sih orang itu kalau punya pesugihan terus dia bongkar di depan seorang MC yang kemungkinan besar bisa bongkar aib kita lagi ke orang banyak. Buat saya itu, makanya saya bilang tadi 50-50 kan. Makanya dalam hal ini ada atau tidak, jawaban saya ada. Akan tetapi biasanya yaitu memang perawan yang betul-betul masih perawan, berondongnya betul-betul masih perjaka. Selebihnya kalau misalnya ada yang memang mengatakan hal yang bisa kok selain yang perjaka, selain yang perawan, memang betul ada juga yang seperti itu. Jadi sengaja kita pelihara anak, sengaja kita angkat anak, kemudian bisa juga sengaja kita jadikan pacar kita, kemudian janda-janda pesugihan genderuwo, apa kabar? Itu biasanya yang meninggal adalah pacarnya, adalah kekasih dari si perempuan. Pelakunya kebanyakan perempuan. Memang sudah tidak perjaka, memang belum tentu sudah nggak perjaka lagi. Bisa suami orang, bisa bujang siapa aja, bisa duda. Yang terpenting adalah sudah diajak berhubungan badan. Kemudian orang ini akan jadi tumbal pada masanya. Jadi tidak selalu sih perawan dan bujang dan berondong sebetulnya. Memang iya. Akan tetapi kalau dalam hal ini yang disebut adalah tumbalnya berondong, sudah saya pastikan berondongnya ya memang perjaka. Terus perempuannya ya perawan, belum pernah melakukan hubungan seksual. Anak-anak yang suci seperti itulah yang bisa dimanfaatkan bangsa jin, bisa dijadikan sebagai ya plus di alam sana, kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau misalnya dalam konteks video tadi, videonya berondongnya itu sudah dipelihara, dikasih makan, dikasih rumah segala macam, mobil, terus kemudian jadikan tumbal, ya kemungkinan ada juga sih, cuma berarti beda konsep pesugihannya. Beda dengan pesugihan yang saya maksud tadi dengan minta berondong-berondong, kemudian dengan minta perawan. Jadi berbeda. Berarti pesugihan biasa, meskipun sebutannya adalah pesugihan elit yang katanya yang memelihara itu, yang menjalani itu adalah seorang yang memang kaya raya, sosialita dan lain sebagainya. Demi kecantikan, demi tahta katanya, supaya lebih hebat lagi. Jadi mereka mengeluarkan uang seperti itu. Banyak modus pesugihan yang mau mengeluarkan hartanya untuk mencari tumbal itu juga banyak. Memang banyak betul, sampai sekarang pun masih ada. Dan
tumbal dalam hal ini memang tidak selalu adalah seorang berondong. Siapapun bisa jadi tumbal, apapun bisa jadi tumbal. Bahkan ibarat kata orang yang berkecimpung di dalamnya atau orang yang menjalani hal tadi bisa jadi tumbal untuk pesugihannya sendiri. Jadi banyak yang harus ditebus, banyak yang seharusnya mereka makan, banyak yang seharusnya mereka harus lakukan, harus mereka genggam sendiri, termasuk dengan ya tadi mendapatkan hal-hal yang instan tadi. Contohnya pesugihan uang. Kemudian tadi kan yang saya baca di video itu juga menceritakan soal ini harta, kemudian kejayaan, kecantikan dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan si berondong. Kemudian darahnya ada yang diminum, kemudian dagingnya dimakan dan lain sebagainya. Buat saya ini agak sedikit ekstrim ya, kalau ada pesugihan yang meminum tumbal, darah dari tumbalnya kemudian makan dagingnya. Aduh, kalau yang itu agak sedikit saya ragukan. Jadi makanya saya bilang bisa jadi mungkin itu adalah oknum-oknum tertentu yang sengaja akan mengotori atau sengaja membuat kegaduhan dengan mencari si MC, kemudian sengaja si MC-nya menyebarluaskan, akhirnya hal-hal hoak ini akan terjadi. Sekali lagi, tumbal ini hubungannya adalah antara kamu, jin yang kamu sembah, dan si tumbal. Jadi saya belum pernah dengar, saya belum pernah mengetahui ada tumbal orang darahnya diminum, dagingnya dimakan. Kecuali untuk ilmu hitam, untuk ilmu yang ada di badan si pelaku ilmu hitam. Jadi kalau ada pesugihan yang sampai minum darahnya, dimakan dagingnya, buat saya itu agak sedikit sulit dipercayai. Karena seharusnya yang namanya tumbal itu adalah sesuatu yang kamu persembahkan kepada yang kamu sembah, termasuk bangsa jin yang kamu jadikan sebagai media untuk membuat kontrak pesugihan tadi. Kamu punya anak, anakmu kamu tumbalkan. Jadi tumbal itu sebetulnya tidak selalu dengan konotasi yang memang agak sedikit keras ya tumbal. Tetapi konotasinya tidak selalu berbahaya banget, itu enggak. Karena ada tumbal yang memang istilahnya tuh kayak istilahnya rumah dikasih tombak di bawahnya, atau dikasih ompak, atau dibikin apa tuh namanya, pondasi itu bisa disebut tumbal dalam arti pengucapan yang sebetulnya gitu loh saudaraku. Jadi tumbal dalam hal ini memang mungkin saja kemungkinan ini memang ada, pesugihan ini ada. Tapi buat saya alangkah bodohnya ketika kamu tinggal di tempat elit, terkenal, gampang diakses media, gampang diakses pihak kepolisian, gampang diketahui orang, tempatnya yang wah, terus pesugihan kamu bongkar begitu aja. Buat saya itu kebodohan yang luar biasa. Jadi kemungkinan ya mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini. Menurut saya, sekali lagi, selebihnya ya ini hak saya. Ini kewenangan saya untuk menilai dari segi pandang saya sendiri. Jadi kalau misalnya pesugihan yang dimaksud dengan tumbal berondong, perawan itu yes, itu ada, betul-betul ada. Tetapi seharusnya ya tumbalnya ya perempuan yang betul-betul memang perawan, bujang yang betul-betul perjaka, belum pernah terinfeksi seksual. Maksudnya mereka tuh melakukan kegiatan seksual sama sekali. Seharusnya seperti itu. Apabila ada lagi yang memang masih menggunakan berondong yang tidak harus perawan gadisnya, atau berondongnya tidak harus perjaka, juga memang ada pesugihan yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini memang ada di lingkungan kita daripada masa lalu sampai masa sekarang. Jadi mereka tuh menumbalkan orang-orang yang disayangi, termasuk anak angkat, ngangkat adik, ngangkat pacar, segala macam, anak, istri, suami, gitu. Jadi mereka tuh akan mengincar hal-hal itu, dan terkadang sang pelaku pesugihan ada yang sengaja menumbalkan orang yang sengaja diurusi dari kecil, ada juga kayak gitu. Terus orang yang sudah makan hartanya atau sudah memakan rezekinya, ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau dalam video tadi agak sedikit banyak yang diragukan tentang dia sudah dipelihara tante-tante, kemudian sudah diberikan rumah dari segala macam, kemudian mengorbankan dirinya sebagai tumbal. Wah, itu masih agak jadi pertanyaan yang kedua ya. Ya, semoga cepat terbuka oleh pihak kepolisian sehingga kita bisa mengerti fakta yang sebetulnya. Tetapi dari segi metafisik atau dari segi batin, sekali lagi pesugihan seperti itu memang betul ada, dan kemungkinan memang juga ada yang
menggunakan berondong yang sudah, maaf, berondong yang memang sudah berondong doang, belum menikah, tetapi memang mereka berondong yang nakal, ibarat kata gigolo dan lain sebagainya, ya itu bisa jadi kemungkinan juga. Tetapi seharusnya yang sebetulnya tumbal ini memang mereka tuh pasti mintanya seakan-akan perempuan dan laki-laki yang suci, istilahnya seperti itu. Dan bangsa jin itu nggak bisa ditipu dalam hal itu. Mereka juga pandai, mereka nggak bisa ditipu, ya. Mudah-mudahan menambah wawasan hari ini apa yang Mas Tulus sampaikan, dan mudah-mudahan lagi menambah ya keilmuan kita lah soal dalam hal pesugihan. Lain kali tetap harus hati-hati dengan apa yang sudah kita jalankan. Wes, mendingan jadi apa adanya, jalankan yang harus kita jalankan secukup-cukupnya saja. Selebihnya ketika ada godaan ingin cepat kaya, cepat sukses, yuk kerja, gak usah menggunakan hal-hal yang aneh-aneh. Karena sekali lagi, tidak ada yang gratis yang sudah diberikan oleh bangsa jin untuk membantu kita. Apalagi yang berbentuk dengan harta, pasti akan ada yang ditukar dengan harta yang sudah diberikan, ya. Terima kasih banyak, semoga kita termasuk orang-orang baik yang masih bisa mensyukuri apa yang kita punya, tidak terpengaruh dengan apa yang orang lain punya, sehingga pengen kaya, pengen ini, kemudian ujung-ujungnya adalah pakai pesugihan dan lain sebagainya, ya. Wes, mending seadanya aja, cukup jadi diri kita sendiri. Oke? Terima kasih banyak untuk yang sudah banyak bertanya di Instagram, yang paling banyak, paling meledak di Instagram pertanyaan ini. Semoga bisa menambah wawasan. Sekali lagi, ini segi pandang Mas Tulus membahas ini. Mas Tulus tidak mendukung A, tidak mendukung B, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Tetapi di sisi lain kita juga sudah membahas soal pesugihan ini, bahwa di masa lalu pesugihan ini juga ada, sampai saat ini pun ada, dan ada beberapa turun-temurun yang masih diturunkan sampai sekarang, ya. Mudah-mudahan saya, jenengan juga termasuk orang-orang yang terhindar dari yang namanya tumbal-tumbal inceran dari bangsa jin tadi, ya. Semoga saya sama jenengan Allah berikan perlindungan, terhindar dari yang namanya tumbal-tumbal yang tidak kita inginkan. Amin. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak, mohon pamit. Terima kasih sekali lagi, tidak ada waktu niat menggurui, kita sama-sama belajar di sini. Semoga semuanya sehat, tetap bertawakal kepada Allah, jaga protokol kesehatan, dan yang pasti adalah tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah semoga semua diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita tetap masih bisa bertahan dengan apapun yang sedang terjadi. Mas Tulus mau pamit, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga protokol kesehatan, orang baik. Dah.